dengan isu-isu perdagangan karena uh, apa konsentrasi aku pada saat HI dulu tuh di perdagangan internasional, specifically di World Trade Organizations. Namun juga kita mengamati eh, region seperti ASEAN dan termasuk Uni Eropa karena kasus-kasus perdagangan sama Indonesia sama Uni Eropa cukup banyak dan itu jadi hal yang juga aku amati. Jadi mungkin teman-teman bisa memposisikan aku sebagai atau mungkin kan ini record ya saya aja ya memposisikan saya sebagai uh, pengamat. Uh, jadi hopefully bisa ngasih insight, tapi jangan ekspektasi ketinggian dulu. Yang paling penting insight bahwa teman-teman tahu baseline-nya atau dasar-dasar. Karena saya interview duta besar Indonesia di World Trade Organizations, saya interview pejabat-pejabat Kementerian Perdagangan tentang isu-isu ini dan ya hopefully teman-teman bisa dapat gambaran besarnya. Mungkin itu aja Tina, thank you. Oh, thank you Kak Rafli untuk pembukanya untuk sapaannya. Mungkin sekali lagi kami ucapkan selamat malam dan selamat datang di Zoom kali ini Kak Rafli. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu dan sorry juga karena mengganggu waktu Kakak di tengah malam ini. Ya, mungkin kalau boleh tahu nih Kak, sebelum kita masuk, kesibukan Kakak sekarang itu lagi ngapain sih Kak? Oke, kalau kerja secara profesional, fokusnya di Nama Foundation, Timo Network Foundation, suatu NGO yang bergerak dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia Timur. Namun itu secara profesional. Kalau secara um, juga profesional, satu hal yang memang passion aku adalah media, yaitu si paling high media untuk uh, mempublikasikan konten-konten terkait hubungan internasional. Siap, siap. Jadi kalaupun aku dengar tadi dari pembukanya kakak, berarti kakak ini fokusnya di perdagangan dan juga ekonomi ya kak. Nah, Ya, kebetulan topik betul. kami hari ini itu sebenarnya juga berkaitan dengan ekonomi gitu kak, tapi akan mungkin sedikit bersinggungan dengan lingkungan juga kak, kayak gitu. Nah, mungkin Oke. untuk minimalisir waktu, mungkin kita langsung aja lah kayak ke pertanyaan pertama kak. Ya. Kira-kira menurut Kakak, apa sih yang harus dilakukan Eropa untuk menyelaraskan ambisi lingkungan ini agar tidak terkesan menjadi hambatan perdagangan bagi negara mitranya? Dan apakah ini target yang realistis atau sekedar ambisi politik saja? Mengingat udah ada case yang menyinggung terkait dengan kemitraan dagang tersebut. Apalagi kita tahu bahwa Eropa ini adalah negara yang menggencar-gencarkan adanya ekonomi hijau gitu. Oke, thank you pertanyaannya. Memang dalam ya 10-20 tahun terakhir memang Uni Eropa uh, memang sudah menunjukkan tanda-tanda mau benar-benar fokus ya punya bisa kita bilang benua yang netral akan iklim atau European Green Deal. Jadi sebenarnya di satu sisi itu memang valid-valid aja uh, transisi ekonominya Eropa. Cuman memang persoalannya di implementasi turunan-turunannya. Kalau teman-teman lihat kayak EU Deforestation Regulations ya, standarnya tuh ketat banget. Teman-teman bisa cek saking ketatnya isunya jadi ini nggak mempertimbangkan kapasitas negara berkembang nih. Nah, karena kalau bagi Indonesia, khususnya di teman-teman di perdagangan, konten perdagangan, ini bisa dilihat sebagai non-tariff barriers atau hambatan dagang non-tarif kan. Khususnya komunitas kita yang seperti sawit, karena mengalami tekanan ekspor ke Uni Eropa, apalagi sudah beberapa tahun terakhir, kita juga isunya sudah sampai di WTO. Jadi isu utamanya ambisi lingkungannya ya valid-valid aja. Kita nggak bisa judge suatu negara atas ambisi lingkungannya. Tapi kebijakannya ini uh, harusnya bisa diimplementasikan agar tidak terkesan proteksionis atau melindungi pasarnya. Dan di satu sisi Indonesia itu sebenarnya bisa fokus juga ya sambil udah ada standar nih yang dipasang sama Uni Eropa, kita juga bisa fokus memperkuat standar keberlanjutan di domestik kita dan kita mendorong banyak negosiasi yang lebih setara sama Eropa. Dan memang kalau di era modern, perdagangan itu ya daya saing itu bukan soal harga lagi, tapi kemampuan memenuhi standar.
Jadi mungkin untuk opening awalnya um, kita tidak bisa menjudge apa yang Uni Eropa lakukan, tapi memang kita bisa mengamati bahwa kalau mereka bikin standar ketinggian dari negara-negara berkembang, berarti memang intentionnya sudah masuk di non-tariff barriers. Tapi kalau mereka steady, perlahan-lahan, mungkin kita bisa melihatnya sebagai jauh lebih wise. Mungkin gitu. Oke Kak, siap, siap, siap. Jadi benar, mungkin ya mungkin ini pun yang menjadi kendala kami juga ya Kak. Karena kayak terkadang tuh kami kayak terlalu menggaungkan juga terkait dengan ambisi negara kayak gitu. Kami sering apa ya juga memperdebatkan di kelas sih Kak sebenarnya terkait dengan Hmm, isu-isu lingkungan ini karena benar-benar sesensitif itu. Dan ya kayak yang aku bilang tadi Eropa kan sebenarnya memiliki visi misi besar ya melalui European Green Deal tadi Kak. Guna menjadi benua netral katanya di tahun 2050 yang akan datang. Namun di sisi lain, kebijakan turunan seperti regulasi deforestasi yang sangat ketat secara langsung itu ternyata sangat berdampak dan ya dirasakan bahkan kayak isu-isu lingkungan ini sebenarnya bukan cuma dirasakan oleh Uni Eropa aja sebenarnya Kak, tapi kayak seluruh dunia gitu merasakan. Bahkan kemarin sempat dibahas di kelas bahwa kita ambil contoh salah satu pemanasan global, bahwasannya yang berdampak langsung dari pemanasan global tersebut adalah daerah-daerah pesisir pantai kayak gitu. Nah, terus ini pun yang menjadi mungkin salah satu hambatan ya dalam perdagangan mereka pada komoditas strategis khususnya di negara kita Indonesia. Yaitu kemarin ada minyak sawit bahkan sempat ada bentrok juga terkait dengan minyak sawit bahkan ekspor nikel tersebut gitu Kak. betul. Nah, mungkin ya, nah mungkin untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Airah, kepada Airah, boleh Baik, disampaikan, Airah? baik, terima kasih kepada Egil. Mungkin aku tadi Egil sempat mention kalau misalkan adanya pemanasan global. Seperti kita tahu ya Kak ya, Eropa ini kan berarti sudah eh, ketergantungan pada energi terbarukan seperti itu, di mana mereka menggunakan tenaga angin dan juga surya dan menghilangkan menggantikan atau bahan bakar fosil seperti itu. Nah, menurut Kakak sendiri, ini tuh sudah cukup sistematis atau justru malah kebijakan European Green Deal ini nih akan melambat karena kebutuhan akan energi yang alternatif yang cepat seperti itu. Karena kita bisa ambil contoh dari mungkin Afrika ya, Kak ya. Kita bisa ambil dari Afrika, mereka itu menggaungkan untuk eh, energi terbarukan, tapi di saat eh, pemanasan global, mereka pun masih ternyata masih membutuhkan gitu loh, masih tetap membutuhkan yang namanya energi fosil seperti itu. Jadi ibarat kata mereka ini secara sistematis itu belum belum eh, belum kuat seperti itu. Nah, kalau dari kakak sendiri, kalau yang Eropa ini seperti apa kak? Apakah sudah cukup sistematis untuk mereka bertransisi ke benar-benar stop bahan bakar fosil atau menurut kakak kurang dan menurut kakak sendiri apa yang perlu dicapai oleh Eropa sendiri kak buat benar-benar lepas dari bahan bakar fosil seperti itu. Terima kasih. Oke, thank you. Wow, pertanyaannya ya. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa Eropa sekarang uh, masih banyak situasi yang tidak stabil. Kondisi geopolitik masih jadi isu untuk transisinya. Di satu sisi ya mereka, kalau kita ini ya krisis energi gitu, energinya semakin berkurang, mereka memang kayak ngelihatnya, oh kita harus diversifikasi nih. Kita harus mulai mulai ubah ketergantungan jangan sampai ke fosil apalagi gas. Tapi masalahnya kalian harus lihat juga bahwa tekanan inflasi, biaya transisi yang masih sangat tinggi sampai sekarang, dan kebutuhan menjaga stabilitas pasokan dulu, itu yang membuat beberapa negara anggotanya ya memang ngambil langkahnya lebih baik pragmatis, jangka pendek. Mereka masih memanfaatkan sumber energi konvensional. Jadi kalau bisa aku bilang saat ini ketergantungan pada energi terbarukan kayak angin, surya belum sepenuhnya cukup sistematis untuk menggantikan bahan bakar fosil. Uh, Tantangannya sih sejauh ini ya yang aku observasi, uh, belum kapasitas penyimpanan energi, stabilitas jaringan listrik, dan perbedaan kesiapan infrastruktur bahkan di antara negara-negara Uni Eropa. Kalau sistematis kan sudah harus keseluruhannya punya satu level yang sama, dan ini kan regional. Nah, jadi ya kalau lihatnya sih
tetap akan berlanjut ya, Green Deal tetap akan berjalan transisinya, tapi ritmenya akan melambat dan jauh lebih sorry, lebih pragmatis. Targetnya tetap ada, mereka pasti tetap akan menggaungkan targetnya, namun implementasinya tentu menyesuaikan realitas lapangan dulu. Kondisi geopolitik masih belum stabil, kebutuhan energinya masih sifatnya jangka pendek. Kalau sistematis kan harus jangka panjang. Nah, jadi kata kuncinya adalah mereka masih mending pragmatis karena situasinya belum mendukung. Setidaknya kalau mau sistematis, uh, playing fieldnya ya, uh, uh, secara makronya juga udah uh, ini ya stabil dan mikronya juga uh, mengikuti. So ya, terlihat masih pragmatis sih. Belum mau ngambil yang se-promising itu. Oke, terima kasih Kak. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan dari Hmm. Kakak sendiri. Lantas bagaimana untuk solusinya seperti itu agar tidak mereka memikirkan jangka pendeknya saja seperti itu Kak? Hmm, solusi ya. Eh, Gimana ya? Sebenarnya kalau kita memposisikan diri sebagai Uni Eropa, misi besar itu it's a good thing ya. Itu mereka setting up the bar, bikin suatu kayak gambaran success story. Tapi tentu seluruh dinamika di lapangan nggak bisa dipungkiri. Negara itu punya punya fungsi utama untuk memastikan kebutuhannya terpenuhi dulu. Jadi mereka tidak bisa memaksa idealisme besar ini untuk mau langsung langsung diraih dengan sistematis gitu. Sistematis needs a proper condition untuk bisa berjalan. Kalian bayangin aja kalian lagi di jalan, mau jalan lurus terus, tapi jalannya masih berlubang-lubang gitu. Jalan ini nggak mendukung kalian untuk jalan lebih cepat. Lebih cepat untuk langsung balap nggak bisa. Cuma kamu bayangin, kamu balap di saat jalan berlubang. Kecelakaan nggak tuh? Negara bisa kolaps nggak tiba-tiba ketika kebutuhan energinya tidak terpenuhi dalam jangka pendek, tiba-tiba demo besar-besaran dan lain-lain. Itu kan karena masyarakat mereka tetap harus harus butuh. Bayangin satu hari tiba-tiba kita nggak punya bensin gitu. Nah jadi kamu bisa ngebayangin bahwa negara tuh masih pragmatis. Kalau kondisinya belum mendukung, belum tentu semuanya bisa sejalan. Jadi bisa dibilang kalau arah-arah yang sifatnya lingkungan, yang sifatnya visioner, itu it's targetnya di sana, tapi akan steady banget, akan step by step, karena memang kalian lihat aja masih unpredictable. Bahkan negara-negara Uni Eropa sekarang bilang situasinya sudah semakin berubah, US udah bukan yang leading, jadi mereka sekarang juga lagi strategize lagi apa yang mereka perlu lakukan sekarang. Oke, thank you Kak jawabannya. Mungkin aku langsung oper lagi ke Egil ya. Terima kasih Kak. Oke. Baik, terima kasih Aira. Jadi kalau tadi juga aku melihat bahwa ternyata negara-negara pun sebenarnya bisa dilihat masih cenderung realis ya Kak ya, karena mereka tuh masih fokus untuk memenuhi kebutuhan mereka kayak gitu dibanding untuk memikirkan masalah global. Oke lah, kita apresiasi Eropa yang sudah mau membuat visi untuk masalah lingkungan tersebut, tapi ternyata mereka tuh juga masih belum sistematis gitu dalam internal mereka kayak gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya juga akan disampaikan juga sama teman saya Martina. Kepada Martina, dipersilakan. Baik, terima kasih Gil atas kesempatannya. Jadi gini Kak, kita bakal move ke mungkin ke rantai pasok komoditas di Eropa yang sendiri. Nah, kita kan tahu ya ada regulasi di Eropa yang namanya itu EUDR atau Europe Deforestation Regulation, di mana mereka tuh bergerak dalam bidang rantai pasok komoditas di Eropa itu sendiri. Nah, menurut Kakak gimana sih dampak dari regulasi ini? Dan apakah itu tuh efektif Kak dalam menekan angka deforestasi secara global atau itu hanya memindahkan masalah ke pasar yang lain aja gitu, Kak? Mungkin itu aja dari pertanyaannya, Kak. Oke, pertama memang Uni Eropa ini memang dikenal dengan bentuk apa ya, komitmen nih, komitmen globalnya tinggi banget. Jadi kayak selalu pengen menunjukkan example. Jadi kalian harus tahu traits-nya mereka seperti itu. Nah, sebenarnya kalau EU Deforestation Regulation atau UDR ini kan fokusnya agar ada transparansi dan biar
titik produksi itu jauh lebih jelas. Ya bagi perusahaan besar di Eropa ya ini memperkuat standar mereka untuk keberlanjutan. Jadi mereka terlihat lebih lebih committed gitu. Tapi bagi eksportir kayak negara berkembang, Indonesia, apalagi regulasi ini nambah biaya sebenarnya. Kita nambah biaya lagi untuk kepatuhan. Kita dan belum tentu para produsen kecil siap dengan berbagai macam proses administratif maupun teknologi yang harus di-adjust dengan standar barunya Eropa ini. So dari sisi efektivitas regulasi ini memang menekan deforestasi, tapi implementasinya yang perlu di ini ya dimonitor gitu. Uh, Komoditas tuh sulit banget lolos ke pasar Eropa dan justru dialihkan ke pasar lain dengan standar yang lebih longgar. Jadi memang kalau dibilang memindahkan ke pasar lain bisa saja seperti itu. Tapi itu terjadi kalau tanpa koordinasi internasional yang lebih luas. UDR tuh memang berpotensi banyak memindahkan masalah kalau aku bisa bilang ya daripada menyelesaikannya. Ya, jadi kuncinya ini regulasi ini dijalankan sebagai instrumen kolaborasi lingkungan global, tapi masih questionable ya. Masih questionable atau standar perdagangan yang regional. So, bottom line-nya adalah um, apa yang kalau kamu berhipotesis ini bisa memindahkan masalah ke pasar lain, sangat memungkinkan karena standarnya yang sangat-sangat tinggi gitu. So, um, Uni Eropa nih memang uh, kalau kita mau meneliti ya, selama kalau negara-negara berkembang protes ya dengan standarnya ketinggian, itu berarti ada intensi untuk mereka mau memindahkan ke pasar lain aja. Nah, so kita tinggal evaluate dari situ, dari respon pasar. Oke Kak, berarti bisa aku tarik kesimpulan, berarti kayak hasilnya itu ada dua nih Kak. Bagi company itu jadi keuntungan, tapi bagi eksportir itu jadi dilema. Tapi kalau secara keseluruhan ini tuh bisa menekan deforestasi. Tapi yang harus dimonitor atau diperhatiin itu cenderung ke regulasi dan cara cara kita implementasikan biar Mm, hasilnya itu nggak move atau masalahnya itu nggak move ke pasar lain. Mungkin itu Kak dari betul. aku kembaliin ke moderator. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ada tambahan dari Kak Rafli atau gimana Kak? Eh, em, dari aku sih sebenarnya memang um, pertama aku melihat bahwa kalian meneliti Uni Eropa dalam aspek um, bagaimana mereka menjaga komitmen tapi tidak merugikan negara-negara mitra ya. Nah, tapi definisi merugikan itu bagi mereka kan beda-beda. Bagi kita bisa aja merugikan, bagi mereka standar. Nah, dan kebenaran itu bisa dilihat dari dua sisi, tergantung of course pada akhirnya hukum juga WTO dan lain-lain itu yang akan membuktikan siapa benar siapa salah. But at the end sebenarnya diperlukan dialog lebih lanjut sebenarnya agar Uni Eropa tuh juga bisa kalau mau masang standar tuh nggak apa-apa sebenarnya. Tapi dia didiskusikan eh, kayak nggak langsung nerapin yang tinggi, tapi kasih periode untuk negara berkembang tertentu untuk bisa dapat gambaran lebih realistis lah buat mereka agar agar bisa ngikutin standar. Kalau mitra yang baik pasti memikirkan kapasitas mitranya. Kalau misalkan mereka langsung naikin aja, berarti ada mitra yang mereka memang mau memindahkan pasar tadi. Kayak gitu paling. Ya mungkin karena terkait juga masalah standar itu ya Kak. Kalau kita lihat pun kan ibaratnya Eropa ini dengan, kita ambil contoh Indonesia lah, dua negara yang ibaratnya berbeda, negara maju dan juga negara berkembang kayak gitu. Jadi eh, benar banget sih juga sebenarnya karena nggak cuma sebenarnya dalam hal lingkungan dan perdagangan dan segala macamnya, tapi dalam berbagai sektor gitu kan. Terkadang kayak negara-negara besar ini cuman tahu gitu kan memasang standar tanpa melihat kondisi yang terjadi di negara berkembang. Jadi sebenarnya impact-nya tuh nanti bakal dirasakan sama negara berkembang karena mereka nggak tahu bagaimana harus merespon atau harus melaksanakan kebijakan-kebijakan yang udah ditetapkan oleh negara-negara besar kayak gitu. Nah, Mm-mm. mungkin pertanyaan selanjutnya juga akan disampaikan oleh teman saya, Risa Andela. Kepada Risa, dipersilakan. Oke, terima kasih. Nah, jadi dari pembahasan sebelumnya tadi kan Kak kita tahu kalau
Eropa ini tuh seringkali menggaungkan hal yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan juga ambisius untuk mencapai netralitas karbon. Nah, pertanyaan aku, menurut Kakak, apakah penerapan pajak karbon terhadap barang impor itu sebetulnya merupakan bentuk dari kepemimpinan lingkungan global? Nah, atau justru sebetulnya ini tuh bentuk dari imperialisme hijau yang nantinya akan merugikan hubungan dagang dengan negara-negara yang berada di luar blok Eropa itu sendiri. Hmm, Oke, jawabannya bisa dilihat dari dua sisi. Dari perspektif Uni Eropa, ya ini bentuk kepemimpinan lingkungan global untuk memastikan transisi hijau yang tidak mendorong relokasi industri beremisi tinggi dan lain-lain. Tapi kalau negara berkembang, POV-nya lain. Negara berkembang mempersepsikan apa yang tadi kamu bilang, imperialisme hijau. Karena jika diterapkan tanpa mempertimbangkan kesenjangan kapasitas ekonomi dan teknologi. So, standar yang sama belum tentu adil ketika titik awal pembangunan setiap negaranya aja beda gitu. Nah, jadi kalau menurut saya legitimasi kebijakan ini sangat bergantung pada implementasinya. Jika disertai transfer of teknologi dulu, dialog, dukungan adaptasi, ruang negosiasi agar kita belum bisa sampai setinggi ini nih, kita setinggi ini dulu, boleh nggak? Kalau mereka memang tetap open akan hal itu, maka instrumen transisinya bisa kita bilang lebih kredibel. Tapi jika tidak, ya kita pun POV-nya ini imperialisme hijau nih, beresiko memperburuk ketegangan dagang yang sudah ada dan memperkuat persepsi proteksionisme tadi. So, jawabannya kita bisa menggunakan terminologi imperialisme hijau jika mereka tidak, Ibu Sri Mulyani pernah pakai di terminologi pada saat G20 waktu itu ngebahas soal em, tentang tentang krisis keuangan pada saat 2022 lalu, yaitu negara-negara maju dan berkembang itu harus well communicated, well calibrated, and well ada satu lagi gitu. So it means kalau negara mau masang standar, komunikasinya tuh udah kalau bisa dari jauh-jauh hari atau uh, sebelum diimplementasikan ada masa-masa transisi dulu, baru kita bisa bilang itu menjalin hubungan yang bukan non imperialisme hijau. Tapi kalau mereka langsung masang standar tanpa ada those conditions, percayalah memang kita bisa berpikir seperti itu. Mereka nih sepertinya bukan mitra dagang yang fair gitu. So ya, seperti itu mungkin jawabannya. Oke, berarti jadi kesimpulannya tuh kalau kita ngelihat dari Eropa itu tuh sebagai kepemimpinan global gitu ya. Nah, tapi kalau dari negara berkembang itu tuh bentuk imperialisme. Nah, jadi solusinya tuh dengan melakukan transfer teknologi ataupun juga negosiasi. Oke, baik. Ya. Terima kasih, Kak. Mm-mm. Oke, Kak. Mungkin kita langsung next aja, Kak. Mungkin ini juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir ya, Kak. Dari teman saya Yesa kepada Yesa, dipersilakan. Oke Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir dari sesi kita hari ini ya. Dalam pandangan Kakak sendiri, dalam 10 tahun ke depan, apakah ekonomi hijau ini akan mempererat atau justru menegangkan hubungan antara Indonesia dan Eropa? Dan apa sih faktor kunci yang akan menentukan arah tersebut? Mungkin gitu Kak, terima kasih. Oke, ini pertanyaannya berat banget dan memang anak HI atau peneliti hubungan internasional memang yang akan diuji adalah kemampuan prediksinya. So, kalau ditanya pada saya ya dalam 10 tahun ke depan, jawabannya bisa menjadi keduanya. eh, Peluang kerja sama, tapi juga sekaligus sumber ketegangan. Potensi kerjasama sangat besar sebenarnya kalau teman-teman lihat Indonesia kan saat ini juga mulai menggembar-gemborkan soal energi terbarukan, hilirisasi mineral, investasi teknologi hijau. Teman-teman bisa lihat dari Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan memang sudah menggembar-gemborkan hal itu. Dan Indonesia punya sumber daya strategis yang dibutuhkan pasar Eropa. Tapi ketegangan bisa muncul jika Uni Eropa terus mendorong standar keberlanjutan mereka, tapi secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi kita. Kasus sawit contohnya menunjukkan bahwa kita aja sampai ya sama Uni Eropa ya kemarin pada saat mereka menetapkan standar
sawit. uh, aku ada ingat-ingat lagi ada terminologi yang mereka pakai ya. Kan kita suka bilang itu kampanye hitam mereka gitu. Mereka bilang bahwa sawit kita tidak sesuai standar, ada standar lingkungan dan kita melewati dat standar gitu. Nah, jadi itu aja mereka sudah menunjukkan perbedaan persepsi soal standar kita yang kalau dibiarin terus akan mempercepat jadi friksi dagang. Jadi kalau ditanya 10 tahun ke depan arahnya sangat bergantung pendekatan kedua pihak nih. Nah, jika dibangun lewat dialog, kemitraan yang setara, ekonomi hijau, ya itu tentu akan mempererat hubungan ya. Tapi kalau pendekatannya kaku, defensif ya, itu bakalan justru menambah ketegangan. So the question ini adalah questions um, of proof ya, tergantung cara dua negara ngerespon. Kalau kita memprediksi sekarang kan kita belum tahu leadershipnya Uni Eropa dan Indonesia ke depannya arahnya kemana. Tapi so far yang I can say ya, potensinya ada di situ karena Indonesia memang sudah memberikan komitmen akan their green investment ya. Tapi di satu sisi kalau Uni Eropanya punya attitude-nya beda, ya tentu ini bisa jadi suatu isu. Itu paling. Oke, Kak, siap, siap, siap. Terima kasih banyak, Kak Rafli. Mungkin sebelum dari kami sebenarnya pertanyaannya udah selesai, Kak, udah cukup. Uh, Mungkin dari Kakak ada sedikit tambahan, ada atau ada closing statement, Kak? Oke, sebenarnya thank you ya Tina, Egil, Yesa, Rizka, dan Risa. Semoga tugas apapun ini yang sedang kalian kerjakan berjalan lancar. Namun dari aku lihat dari pertanyaan kalian memang pertanyaan yang merepresentasikan concern Indonesia ya. Kita pengen melihat Uni Eropa sebagai partner yang ideal, partner yang fair, partner yang memberikan kondisi existing yang sama sama kita. Pokoknya kita pengen kalau jadi leader yang ngasih case example success story untuk green movement tadi, uh, kita pun perlu melihat bahwa mereka uh, bagaimana treatment mereka terhadap kita gitu. So far pada saat kasus sawit itu sebenarnya uh, awal yang buruk gitu ya untuk kita memulai. Nah, tapi kita kan masih masih wait and see at the moment gimana kebijakan Uni Eropa sekarang ketika ada krisis mungkin ada perubahan-perubahan terbaru sama Indonesia. Tapi kita sebagai negara kita harus tetap pragmatis. Kita pun juga jangan juga hanya langsung protes-protes aja. Kita evaluasi standar kita juga. Kita udah memenuhi standar apa enggak? Kalau ternyata kita udah memenuhi standar, tapi standarnya mereka ketinggian, nah itu baru kita bisa protes. Tapi kalau kita pun sendiri sebenarnya belum memenuhi standar, kita pun patut untuk refleksi diri. So, uh, konklusi dari aku adalah penelitian kalian ini sangat menarik. Yang paling penting, tarik kesimpulannya dari best practices apa yang kira-kira atau apa learning lesson apa yang Indonesia bisa lakukan in this condition supaya bisa tetap menjaga hubungan baik sama mitra seperti Uni Eropa. Uni Eropa sangat strategis bagi kita. Mereka untuk uh, apa konsumsi atau penggunaan palm oil kita masih sangat tinggi walaupun kemarin sempat ada itu ya. Uh, Terus isu mereka juga masih ketergantungan sama mineral batu bara kita. But yep, hopefully kita ngelihat dulu cara negara kita juga bernegosiasi. Negotiation is important. Hopefully kita bisa dapat best deal. That's the end. That's national interest. Itu paling. Thank you ya. Oke, Kak, siap, siap. Terima kasih banyak, Kak Rafli. Terima kasih banyak juga, Kak, sudah berkesempatan hadir dalam diskusi kami pada hari ini. Dan kami juga mohon maaf, Kak, karena udah mengganggu waktu Kakak. Dan mungkin apabila pertanyaan kami ini masih ada yang basic-basic banget, kami juga mohon maaf, Kak, karena ya tujuan kami mengadakan Zoom ini juga sebenarnya lebih ke berdiskusi aja sih. Sebenarnya ingin mencari